wanita Papua sangatlah vital dalam kehidupan sehari-hari. Tidak satupun pekerjaan yang berhubungan dengan kebutuhan keluarga luput dari jamahan tangan-tangan terampilnya. Saya lagi cari mama-mama di Sungai Porwai, Kampung Kaptio, Kabupaten Sarmi. Mama-mamanya luar biasa gesit. Dari tadi saya cari, kayaknya mereka sudah menghilang ke dalam hutan untuk mencari apa yang mau dimakan hari ini. Nanti kita lihat. Mama! Areal pemburuan suku Rumbuai mencari kepiting bakau atau yang biasa dikenal dengan karakah bagi masyarakat Papua. Biasanya kepiting bakau atau karakah seperti ini, di bawah akar-akar pohon bakau. Yang perlu diperhatikan untuk menangkap kepiting adalah capitnya karena sangat berbahaya dan bisa menyobekkan tangan kita. Jadi kita harus segera selamatkan capitnya ini. Nah, ini berjenis kelamin laki-laki. Laki-laki ini dia lancip. Kalau perempuan oval. Inilah yang diburu oleh suku Rumbuai. Dan di sini masih banyak banget karena arealnya benar-benar terjaga. Mama, kasih masuk kah? Mama banyak ya. Hutan mangrove atau bakau sepanjang perairan pantai adalah habitat alami hewan berkaki 10 ini. Penyebaran hewan dengan nilai ekonomis tinggi sangat luas, mulai dari Afrika, India, negara-negara ASEAN, hingga Selandia Baru dan Australia Selatan. Karena Indonesia adalah negara bahari dan kepulauan terbesar, tak heran jika negara kita sangat berpengaruh dalam tersedianya pasokan kepiting di dunia. Gina ya? Mama, saya lihat besinya coba. Nah, ini yang digunakan masyarakat sekarang mencari karakah. Kalau dulu gunakan kayu, cuma kayu ini beberapa kali dijepit, itu pas dia patah. Cara kerjanya itu bukan hanya menunggu capitan, tapi kalau dengan ini, sesudah dicapit, dikorek badannya untuk dipaksa keluar dari sarangnya. Karena kalau hanya capitan, dia bisa lolos. Ini makanya dilengkukan ini untuk capit badannya, dikasih keluar dari sarangnya. Sangat cerdik. Atau olahan yang... Keberadaan tiram bakau pada ekosistem pantai memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai penyaring logam Cu dalam air. Ini sejenis keong. Kalau dalam bahasa, tubra. Tubra. Salah satu makanan favorit. Tubra. Luar biasa. Dengan alam yang terjaga, apapun bisa didapatkan. Seperti supermarket bagi masyarakat suku Rumbuai. Mace-mace ini mau tebang sagu. Memang situasi hutan di Papua ya seperti ini. Perjalanannya cukup menantang. Dan alamnya masih bagus. Pohon sagu atau rumbia yang siap panen adalah yang sudah cukup tua, ditandai dengan munculnya pucuk bunga pada bagian mahkotanya. Cara panennya terbilang memakan waktu. Pohon sagu harus ditebang dulu, lalu bagian tengahnya diambil dan disaring saripatinya. Pohon sagu
sagu adalah makanan masyarakat Papua pada umumnya. Dan karakter pohon sagu ini mudah sekali tumbuh, dia bertunas. Jadi tanpa harus dirawat seperti pohon lainnya, tunasnya banyak di mana-mana ada dan akan bertumbuh. Jadi masyarakat hanya tinggal panen saja. Proses pangkur sagu biasa dilakukan secara bergantian agar cepat selesai. Alatnya berupa bambu yang bagian ujungnya dilapisi logam supaya batang sagu mudah dirotokkan. Toki harus dilakukan dekat dengan sumber air karena penyaringan sangat membutuhkan banyak air untuk memisahkan sari pati sagu. Sampai pada proses pemerasan. Di bagian inilah para lelaki kembali berperan dengan membuat alat untuk memisahkan ampas dari sari patinya. Konsep reuse dan reduce ternyata bukan istilah baru. Masyarakat Papua sudah mempraktekkan hal ini dalam kesehariannya. Salah satunya adalah penggunaan pelepas sagu kering yang dipakai sebagai alat pemeras oro. Begitu alat pemeras bisa dipakai, pekerjaan kembali dilakukan oleh kaum perempuan. Kali ini, oro dimasukkan ke tempat yang diberi kain dan berfungsi sebagai penyaring ampas. Ini tepung sagu hasil proses endapan. Sama halnya dengan karaka kepiting atau bia akan selalu ada untuk masyarakat. Dengan catatan, hutannya selalu harus dijaga. Hubungan solidaritas dan kebersamaan di antara masyarakat Papua amatlah kental terasa, terutama kaum wanitanya. Kerjasama yang baik terjalin dalam memanfaatkan hasil perburuan menjadi olahan makanan. Selain memasak, ajang ini juga dimanfaatkan mama-mama untuk berbagi pengalaman dan bertukar cerita. Misalkan, iya. Nah, ini saya pertama ketemu mama-mama di Papua. Dia masaknya bumbunya cukup komplit, hampir sama kayak di Sumatera. Bahkan menggunakan santan. Jadi karaka yang kita dapatkan akan dimasak dengan cara santan. Hewan yang memiliki nama latin Crassotrea sp ini menjadi sumber protein hewani yang mudah dijumpai di hutan-hutan bakau. Tiram bakau atau biak kodok biasa disebut warga di sini memiliki dua kulit cangkang yang keras dan mengandung kalsium dan zat kitin. Sehingga membutuhkan proses perebusan untuk membuka cangkangnya. Mama kuat sekali masak, Proses perebusan tidak hanya berfungsi untuk mengambil daging saja, tetapi dimaksudkan juga agar kaldunya bisa dipakai sebagai kuah dan penyedap masakan. Tidak berbeda dengan bia, cara mengolah karaka atau kepiting bakau oleh mama-mama di sini juga unik. Air panas disiramkan terlebih dahulu ke tempat penampungan untuk melumpuhkan hewan ini sebelum mengolahnya. Semua itu dilakukan karena krustasea ini memiliki sifat sangat agresif dan cenderung berbahaya, mengingat kekuatan capitnya bisa melukai tangan. Kita masak di sini aja. Kuliner spesial jika ada kegiatan pesta atau hajatan besar di sini adalah kepiting masak santan. Sesudah bumbunya ditumis cukup matang, kepiting kita masukkan dan sekarang dikasih santan yang cair. Digodok, baru nanti santan yang kental kita tambahkan. Baunya sih sudah keluar. Sedikit berbeda dengan kita di Indonesia bagian barat. Saudara kita di sebagian Papua memperoleh kandungan karbohidratnya dari sagu yang diolah menjadi masakan. Hal itulah yang membuat papeda selalu menjadi menu utama pengganti nasi. Ragam keunikan seperti itulah yang membuat negara kita kaya akan keanekaragaman budaya. Luar biasa.
luar biasa. Nggak bohong, ini sedap banget. Sedap sekali. Sungai yang sehat dan terjaga akan memberikan kuliner yang sedap. Wild fishing, ini baru keren! Ada banyak jenis umpan yang digunakan untuk memperoleh ikan target buruan. Salah satunya adalah umpan alami berupa udang kecil yang menjadi mangsa favorit penghuni Danau Sentani. Keberadaan hewan yang masuk ke dalam kelompok krustasea ini masih sangat terjaga. Terbukti, hanya dalam waktu singkat, hasil kerja kami berbuah manis. Cara yang paling efektif menangkap udang kecil ini adalah menyerok dengan jaring kecil. Karena tempat tinggalnya yang berada di antara vegetasi danau, menyulitkan kita jika memakai jaring biasa. Masih di Danau Sentani, saya dan Alfred lagi mencari udang air tawar, tapi bukan buat dikonsumsi, melainkan untuk umpan memancing ikan mujair. Ini jenis umpan alami untuk memancing ikan mujair di Danau Sentani. Hewan seperti udang air tawar ini. Sentani ini selain flora, ini tiba-tiba kecil. Umpan alami lain yang biasa dipakai warga setempat untuk mendapatkan ikan mujair adalah red rainbow. Salah satu ikan endemik penghuni Danau Sentani ini biasa ditangkap dengan cara memukul-mukul permukaan air. Karena terkejut dan panik, ikan yang dikenal dengan nama ilmiah Glossolepis incissus ini akan berenang menabrak jaring yang sudah dibentangkan sebelumnya. Nah ini, ikan endemik Danau Sentani, atau yang biasa dikenal dengan red rainbow, atau biasa yang dikenal masyarakat sini adalah hehu. Ikan yang sangat cantik. Masyarakat sini gunakan untuk jadi bait fish atau untuk umpan mancing gastor atau ikan gete-gete, kalau di sini disebut adalah ikan apokun. Padahal ini salah satu ikan kolektor untuk pencinta ikan hias. Cukup terkenal di kalangan pecinta ikan hias. Makan. Kondisi begini, rasain. Sebenarnya ini ikan hias. Keberadaan ikan ini sekarang di Danau Sentani cukup banyak dan kalau menurut saya sangat mengganggu kehidupan ikan aslinya karena walaupun kecil, ikan ini predator, dia makanin anak-anak ikan lainnya. Termasuk ikan red rainbow endemik Danau Sentani. Sangat disayangkan kalau menurut saya keberadaan ikan ini. Danau Sentani sebenarnya memiliki 4 spesies ikan yang hanya hidup di Papua. Gabus sentani, ikan pelangi sentani, pelangi merah, dan hiu gergaji. Ikan gabus sentani dan hiu gergaji sudah sangat sulit dijumpai. Tetapi ikan pelangi masih sering ditangkap nelayan dengan cara dijaring. Untuk kebutuhan ikan harian, warga Sentani menangkap ikan dengan cara dipancing. Dan mujairlah yang menjadi target utamanya. Teknik memancing yang digunakan sangat tidak biasa. Jorannya pendek, sedangkan tali pancingnya panjang. Ukuran cukup besar ini untuk mujair atau tilapia. Ikan ini bukan ikan asli Danau Sentani, tapi sekarang masyarakat cukup menikmati dari keberadaan ikan mujair. Ada yang lebih besar begini, Alfred, biasa kau dapat? Masih. Ada lagi ya? Kalau menurut Alfred, keberadaan ikan tilapia ini banyak yang besar di sini. Ikan berwarna dominan abu-abu dan dapat tumbuh hingga 40 cm ini memiliki kemampuan hidup di air payau. Saat ikan berkembang biak, telur yang sudah dibuahi akan dierami lebih kurang seminggu oleh induknya di dalam mulut hingga menetas. Di negara Singapura dan Amerika Serikat, ikan yang memiliki nama ilmiah Oreochromis mosambicus ini dianggap sebagai hama pengganggu. Karena kehadiran ikan ini di suatu perairan cenderung memangsa ikan asli daerah tersebut.
Alfred sudah di sini. Ada Alfred. Kalau di laut, kita mengenal hiu sebagai top predator.